Tunjangnya harus gue olesin lagi pakai kuah gulanya. Kita coba ya. Halo kita plus kawan, ini balik di channel Bogor Network. Hari ini gue lagi ada di dalam Kokas. Kenapa gue Kokas? Karena gue mau nyobain restoran Padang yang katanya punya Atta Halilintar. Gue gak tau sih katanya punya Atta Halilintar apa gimana. Namanya Padang Petir. Karena gue apal banget Kokas, ini tuh dulu restoran Padang Merdeka. Apakah Padang Merdekanya masih ada lagi kerja sama Atta atau emang dibeli sama Atta? Gue nggak tahu. Kita cek ke dalam aja, sekalian kita tanya sama mas-masnya kali ya. Ini ada menu spesial Atta atau emang cuman Padang Merdeka biasa ganti nama? Let's go. Oke, udah diantar semua. Ini lo hitung tadi 18 menu ya Jul ya. Standar Padang. Dari otak ada ayam pop, ada ikan kembung pakai disiram cabai rawit, cumi, daun singkong, nangka, ayam pop, dadat semuanya ada. Tapi yang bakal gue sampling itu paling menu-menu Padang favorit gue aja kali ya. Karena menu Padang favorit gue biasanya juga banyak favorit semua orang. Gue ambil nasinya, gue bakal ngambil satu tunjang boy. Tunjang kita dapat satu di sini. Nih gue taruh di sini. Tunjang, gue mau ambil ayam pop. Di sini ayam popnya agak basah. Gue biasa ngeliat ayam pop itu kering. Emang dia digoreng pakai santan, cuman santannya udah kering. Ini di sini santannya masih nempel di ayamnya. Jadi ayam popnya basah. Kayak mopor ya. Iya nggak sih? Terus sambal hijau. Sambal hijaunya gue pakai sambal. Sambal hijaunya kenapa? Oh bukan, dendeng boy. Salah kita. Untung belum dulu lah. Kalau gue bayar. Ini dia sambal hijau, Nah, ini dia sambal hijau nih. Kan jadi kamuflase gitu kayak ninja men. Oke, sambal hijau. Sip, lagi ya. Oh, rendang. Rendangnya agak mini ya. Oke, sikat. Tambah satu lagi, ayam goreng. Kalau menu ini by order. Jadi ketika kalian pesan ini semua, menu ini harus dipesan tambahan lagi karena dia akan digoreng dulu gitu. Kita cobain boy. Bismillah. Oh ini ada jange kesukaan gue. Kalau di nasi Padang, restoran Padang, kerupuk kulit diseram sama kuah gulai, namanya jange. Hati-hati jangan diganti jadi es. Jadi janse. Oke. Lanjut. Gue akan coba jange satu. Bismillah. Si kerupuk kulitnya, dia tipe yang udah ditaburin garam. Dia udah diasin duluan. Gulainya kental. Kental dan rasanya emang sama gurih juga. Beberapa gulai yang pernah gue coba di rumah makan Padang itu ada rasa manisnya, cuman ini versi yang lebih ke gurih. Jadi ketika lo dapat kerupuk kulit, lo olesin gulai yang banyak, itu gurih lebih ke arah asin. Tapi tetap aja enak. Terusan buat Julian nih. Kita cobain dulu main course-nya. Di sini lauk yang gue pilih ini adalah yang gue kurasi berdasarkan favorit gue. Ayam pop, rendang, tunjang, sama sambal hijau. Mau apa dulu men? Hah? Ayam pop? Ayam pop dulu, ya udah boleh. Tadi gue bilang ayam popnya ada tipe ayam pop lebih basah. Pertama kali gue lihat ayam pop itu, ayam popnya dia kering karena apa? Dia disantannya sebelum digoreng. Jadi pas digoreng tuh dalam keadaan kering. Kalau ini ayam popnya lebih basah. Gue nggak tahu ya apakah di Padang asli memang begini. Buat teman-teman yang orang Padang mungkin boleh komen. Mungkin kalian di daerah aslinya bentuk ayam pop yang sebenarnya memang begini atau enggak. Semoga gue nggak soto ya. Jadi kalian bisa komen di bawah. Bismillah. Coba ayam popnya, sikat deh. Santannya bold banget. Namun ketika gue makan ini, sensasinya persis banget kayak gue makan ayam opor. Karena emang santannya basah kali ya. Mungkin enaknya pakai si sambal hijau biar lo dapet asinnya, karena dari si ayam pop ini nggak keluar sensasi gurih yang gue harapkan. Jadi mungkin gue tambahin sama si sambal hijau. Sekarang kita coba sambal hijau pedas apa enggak.
Lumayan pedes. Wah seru nih, bikin nafsu makan nih. Sorry Jule. Ayam duluan. Ini kita pesan ayam goreng. Ayam goreng kita save for later, kita ambil termosnya dulu. Sembari makan apa lagi? Tunjang kali, tunjang. Tunjangnya, penentuan apakah tunjangnya empuk atau butuh effort, kita usaha. Kita coba ya. Empuk. Enak kan? Nice. Tunjangnya enak banget. Nih. Ngelawan dikit tapi masih lebih bisa gigit. Nggak yang karet banget gitu. Wah, hancur men. Ini emang gorengnya ya. Di sini ada, gua tahu nih crumbling-crumblingnya apa. Lebih ke arah serundeng, cuman bukan gitu. Dan gorengnya juga enak. Seperti yang gue bilang tadi, ayam gorengnya made by order. Jadi lo pesan dulu supaya dia digorengin. Jadi ketika nyampe di lu masih panas. Mantep banget. Sambal hijau sama ayam goreng sama kremesnya. Lebih kayak hampir kayak serundeng, cuman lebih crunchy. Beberapa kulinernya apa yang gue coba hancur-hancur semua rasanya, maksud gue dalam artian parah, gak kemakan. Baru ini doang pas gue makan, damn man. Rendang belum rendang, rendangnya cukup gede dan dia kelihatan empuk. Dimana gue tau empuk, ketika gue remes langsung hancur gitu. Cobain ya, let's go. Bukan rendang terenak yang pernah gue makan sih. Atau kalau mau saya sesuai sama selera gue, rendangnya menurut gue biasa aja. Dari bumbu, emang dia teksturnya agak kental, tebel banget seperti rendang pada umumnya. Tapi ketika lo makan, ini malah lebih ke mild man. Ada asamnya gitu di ujung. Makan rendangnya harus pakai nasi, kalau nggak masuk. Tapi yang di best tunjang. Tunjangnya harus gue olesin lagi pakai kuah gulainya. Hancur. Oke, sekarang Julian bakal nyoba menu yang dari tadi nggak gue coba. Gue sebenarnya nggak suka otak, tapi ternyata untungnya nih orang suka otak dan punya otak. Ini satu apa dua ya? Satu udah. Satu ya? Satu itu mah. Dia ini ya, yang itu gulainya lebih kental ya? Iya. Lu kalau makan nasi padang biasanya ngambil apa aja yang udah pasti lo ambil gitu? Otak sama ayam pop sih. Otak sama ayam pop? Iya, wajib banget tuh, mesti kudu. Tunjang lu nggak tim tunjang lu ya? Biasa aja. Kurang lo biasa aja. Gue tunjang bisa makan 3 kan. Kalau gue inget kolesterol anjir. Pulang-pulang teng ya belakang leher gue. Tes ya. Sikat. Kita bandingkan otak di sini sama otak di Padang favorit lo. Gimana? Dari segi gulenya dulu pertama men. Menurut gue agak kurang berasa. Serius lo? Iya. Gulenya. Rasanya light banget. Light banget. Oke. Mild ke bawah lah. Sama dia agak lebih keras sih. Oh, lebih keras? Iya. Biasanya kalau otak kan kalau lu gigit hancur. Langsung hancur. Kan. Ini lu perlu lebih padat berarti? Iya, padat. Gue tahu ini padat atau kerasnya, cuman lu perlu agak sedikit usaha sih. Oh. Lagi men, coba men. Yang lo harapkan dari si santan di gulainya tuh sebenarnya lebih ke apa men? Gue mengharapkan lebih kenceng sih. Lebih kenceng? Lebih nyerap. Ini rasanya lebih tawar, kayak kurang berani bumbunya. Iya. Nggak berani ke dalam dia. Oke. Nasi ya. Setengah dia nggak berani komitmen deh. Aduh, gimana? Tapi lumayan kawin sih rasanya. Oh, lumayan kawin. Coba men, gue nyicip dikit men. Boleh. Ambil ya. Gue
Nggak pernah hobi gue makan otak, entah kenapa. Sensasi setelahnya tuh aneh gitu. Nih ya gengs, coba ya. Oh iya. Nah, Lebih nyeret deh. Apa ini ya? Undercook ya? Undercook nggak menurut lo? nggak tahu sih, gue nggak tahu standar bagus masaknya gimana. Cuman menurut gue ini harusnya lebih hancur sih dalamnya pas digigit ya. Sayang gue bukan tim otak, jadi gue nggak bisa mendeskripsikan dengan baik kepada kalian wahai para tim otak. Sorry banget ya. Ayam pop dong Jul, ayam pop Jul. Oh, lu cobain ini? Hah? Serundengnya? Serundengnya? Itu apa ya? Dibilang serundeng juga bukan sih. Tuh ya. Serundeng sih, Iya kan? kayak gorengan tepungnya gitu. Pas lo pegang pakai tangan itu kesannya kayak crunchy ya. Tapi ketika lo makan kayak Lembek. Iya lembek. Lucu tuh apaan ya? Saya aja saya. Handem. Sehat nih. Sekarang. Lo nggak mau sambal hijau men? Kan gue tim nggak iya. pedes. Tim nggak pedes. Tahu gue kalau gue. Si Julian anak paling nggak pedes se Indonesia men pokoknya. Enak sih. Serundengnya. Soalnya bumbu ukepan ayamnya tuh beda sama ayam kalasan cuy. Dia rasanya gurihnya kayak ada something, ntar gue kulik lagi kali ya. Ayam goreng Padang siapa tau dia punya Bedanya apa ya? Bumbunya tuh dari apa, ntar bakal gue kulik lagi deh. Ntar gue tulis di sini. Coba ayam popnya ya. Menurut gue lebih kayak ayam opor. Wah iya. Ye? Karena dia santannya berasa banget. Mertua gue bikin kayak gini, tapi lebih enak lagi. Biasanya ayam pop tuh lebih kering kan? Santannya nggak nempel kan, nggak basah kan? Ini lebih basah nih, lebih mandi enggak? Lanjut ya Pak ya. Lanjut. Ikat, gue nggak gangguin deh. Iya, gue udah kenyang. Barusan gue udah nyobain beberapa menu dan ternyata emang ini adalah Padang Merdeka yang ganti nama atau lagi kerja sama Atta Halilintar. Kayak dulu gue pernah review Omija, nah dia lagi bikin kerjasama bareng Ria SW bikin sebuah menu. Nah kalau ini dia Padang Merdeka diganti konsep jadi namanya Padang Petir karena menyesuaikan dengan Atta Halilintar. Gua pikir di sini bakal ada kayak menu signature yang ngambil tema Atta, tapi ternyata nggak ada. Jadi kemungkinan kalau lo udah pernah nyobain Padang Merdeka, ketika kalian ke Padang Petir akan sama aja. Cuman yang beda adalah nuansa restorannya yang ke Atta-Attaan. Tadi ada Asyap, ada ya itulah jambulnya Atta, ada kacamatanya Atta, ada headbandnya Atta. Buat para A-team, kalau makan nasi Padang jangan di mana-mana, lo makan di sini aja Padang Petir supaya lo sah jadi makin A-teamnya makin mentok lagi udah itu. Arah, yaudah intinya gitu aja lah ya. So far yang gua suka dari Padang Petir ini emang menunya masih sama kayak Padang Merdeka, cuman mereka masih punya kualitas yang udah ada. Cuman apakah gue lebih suka Padang ini dibanding Padang lainnya? Menurut gue nggak juga sih. Gue masih megang Padang lain yang menurut gue masih lebih berani lagi dari segi bumbu. Tapi ini oke sih, enak sih. Dan harganya juga masih standar lah, 20 ribuan untuk kayak menu bule. Nah lo harus coba ayam gorengnya men. Ya udah segitu aja. Makasih udah temenin gue makan hari ini. Jangan lupa gue akan selalu upload video 3 kali seminggu nih. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram gue di Moos Network biar nggak ketinggalan. 1, 2, 3, peace and to sweet. Ya ini mah gue udah nyoba, udah ada videonya gue review nih Padang Merdeka tahun 2017. Lo cek deh video di sini, sama ternyata. Ya.